Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jakidin Disa Pratama, NRP 33 2016-079. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu dosen yang telah melihat video ini. Di sini saya akan mempresentasikan branding Festival Angin Kota Majalengka. Langsung saja yang pertama, latar belakang. Kota Majalengka, Jawa Barat memiliki julukan tersendiri yaitu Kota Angin. Itu adalah salah satu julukan yang disematkan kepada Kota Majalengka. Julukan itu muncul dari orang luar yang berkunjung ke Kota Majalengka dan mendapat fakta bahwa di Kota Majalengka merasakan hembusan angin yang cukup kencang hingga membuat pepohonan tidak berhenti bergoyang mengikuti hembusan angin. Bagian utara wilayah Kabupaten Majalengka ini adalah daratan rendah. Sedangkan di bagian selatan dibatasi oleh Gunung Cermai yang berketinggian 3076 meter. Berada di bagian timur yakni berbatasan dengan Kabupaten Kuningan. Gunung ini adalah gunung tertinggi di Provinsi Jawa Barat dan merupakan taman nasional dengan nama Taman Nasional Gunung Cermai. Hembusan angin yang cukup kencang di Kota Majalengka yang akhirnya menginspirasi Kang Oki Sandi yang merupakan pendiri pertama Festival Angin. Kang Oki sendiri ingin mengembangkan dan mengenalkan Festival Angin yang merupakan potensi kebudayaan daerah yang harus dikembangkan oleh masyarakat muda di Kota Majalengka. Festival Angin memiliki ciri kincir angin yang berbentuk capung yang terbuat dari bambu dan berputar mengikuti arah angin, terpasang pada tiang-tiang bambu. Jadi bergerak seperti ini ya, aerodinamis. Capung melambangkan simbolik yang sangat kental. Keberadaan capung pada suatu lingkungan dapat dijadikan indikator lingkungan dan pertanda akan kebersihan air. Semakin banyak air bersih, maka capung akan semakin banyak. Melalui data yang didapat bahwa pada bulan Agustus memiliki keadaan di mana angin di Kota Majalengka berhembus sangat kencang dibandingkan bulan-bulan lainnya. Maka dari itu, kegiatan Festival Angin diadakan pada bulan Agustus. Setiap bulan Agustus setiap tahunnya. Brand merupakan pembeda suatu produk dari produk lainnya. Brand bertujuan untuk membentuk persepsi masyarakat, membangun rasa percaya masyarakat kepada brand itu sendiri. Berdasarkan data yang telah didapat, Festival Angin belum banyak diketahui oleh masyarakat muda dikarenakan kurangnya promosi dan belum adanya brand identity dari Festival Angin tersebut, mengakibatkan kurangnya pengetahuan tentang adanya Festival Angin serta kurangnya ketertarikan masyarakat muda untuk mengikuti kegiatan festival tersebut. Selain itu, pengolahan acara yang masih belum tersampaikan, penyajiannya juga yang belum tersampaikan kepada generasi muda. Data kuesioner yang telah disebarkan kepada target audience di Kota Majalengka dan di sekitarnya, dari 120 responden didapat data yang berumur di bawah 17 sebanyak 3 orang, 18 sampai 21 sebanyak 26 orang, umur 22 sampai 27 sebanyak 82 orang, dan umur lebih dari 26 sebanyak 9 orang. Sebanyak 26,7% responden mengetahui apa itu Festival Angin dan sebanyak 73,3% tidak mengetahui apa itu Festival Angin. Kota Majalengka, saya menyadari akan potensi dari Festival Angin dapat menjadi suatu acara kebudayaan yang dapat mengkombinasikan perkembangan zaman melalui peningkatan promosi, pengolahan acara yang disajikan lebih tersampaikan terhadap masyarakat muda dan memicu ketertarikan untuk mengikuti kegiatan Festival Angin Kota Majalengka. Selain itu, perancangan brand identity yang lebih berkarakter dan bertujuan untuk mengenalkan identitas Festival Angin kepada masyarakat muda sehingga dapat meningkatkan pengembangan festival tersebut serta menjadikan Festival Angin sebagai sebuah brand akan menentukan produk yang dihasilkan agar lebih mudah dipasarkan dan menjadi lebih mudah dikenal di kalangan masyarakat. Festival Angin dapat menjadi sebuah pembeda antara festival lainnya, menyebabkan ketertarikan audiens untuk dan tujuan branding dari Festival Angin ini yaitu memunculkan potensi Festival Angin melalui gerakan yang mengingatkan kepada masyarakat Majalengka angin dapat dimanfaatkan, contohnya sebagai media pembangkit listrik tenaga angin, dan dapat meningkatkan kualitas masyarakat Kota Majalengka bahwa angin dapat dimanfaatkan sebagai medium lainnya yang dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Majalengka. Selanjutnya data dan fakta. Jumlah wisata mancanegara dan domestik di Provinsi Jawa Barat. Dan selanjutnya jumlah wisata mancanegara dan domestik di Kota Majalengka tahun 2014 sampai 2018. Berikut data jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Majalengka. Yang tertinggi yaitu Curug Muara Jaya, yang kedua Curug Sawer,
yang ketiga Paralayang Gunung Panten, yang keempat Gunung Karang, yang kelima Situ Cipanten, yang keenam Cikondang River Tubing, ketujuh Panorama Terasering Panyawian, kedelapan Terasering Ciboer Pass, 9 Pendakian Apuy atau Gunung Cermai, dan 10 Jatiwangi Art Factory atau JAF. Berikut data-data rata-rata tekanan udara dan kecepatan angin setiap bulan di Kabupaten Majalengka. Dan berikut rata-rata suhu kelembaban udara menurut bulan di Kota Majalengka. Selanjutnya, data dan fakta. Tujuan jangka pendek memperkenalkan Festival Angin sebagai upaya untuk melestarikan sejarah dan budaya daerah, dan juga mengajak generasi muda agar ikut serta menjaga dan melestarikan sejarah dan kebudayaan daerah. Tujuan jangka panjang dari Festival Angin sendiri menjadikan Festival Angin sebagai medium lainnya yang dapat bermanfaat kepada masyarakat Majalengka dan juga meningkatkan potensi wisata Kota Majalengka khususnya dalam seni pertunjukan. Visi dari Festival Angin tersendiri, Festival Angin sebagai acara tahunan unggulan di Kota Majalengka, sebagai festival kebudayaan daerah yang selalu mengikuti zaman dan menjadi wadah kreativitas bagi masyarakat muda Kota Majalengka. Misi dari Festival Angin memberi edukasi masyarakat muda tentang sejarah dan budaya Kota Majalengka. Yang kedua, membantu meningkatkan pariwisata Kota Majalengka. Yang ketiga, menjadikan Festival Angin sebagai acara tahunan unggulan di Kota Majalengka. Dan yang terakhir, menjadikan Festival Angin sebagai wadah kreativitas masyarakat muda Kota Majalengka. Selanjutnya, identifikasi masalah umum yang dimiliki oleh Festival Angin. Sejauh ini, Festival Angin merupakan satu-satunya festival yang dimiliki oleh Kota Majalengka yang dilahirkan dari kondisi alam Kota Majalengka ya. Namun belum menjadi kebanggaan Kota Majalengka. Yang kedua, kurangnya partisipasi dari masyarakat muda dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah masih minim. Selanjutnya, masalah khusus. Yang pertama, rendahnya apresiasi masyarakat muda terhadap Festival Angin. Yang kedua, konten Festival Angin tidak jauh berbeda dengan pertunjukan festival lainnya, sejenis bajar, pertunjukan seni, dan juga musik. Yang ketiga, belum terbentuknya persepsi masyarakat tentang apa itu Festival Angin, dikarenakan Festival Angin yang pertama belum memiliki brand identity dan juga belum memiliki branding. Berikut selanjutnya analisis SWOT branding Festival Angin. Yang pertama, strange. Memanfaatkan keadaan alam yang terjadi menjadi sebuah kesenian kebudayaan daerah. Yang kedua, festival ini bisa berkelanjutan jika memiliki strategi branding yang kuat. Yang ketiga, festival ini memiliki diferensiasi yang kuat tetapi belum terkomunikasikan dengan baik. Selanjutnya, weakness dari festival ini. Pengelolaan dan pengemasan acara yang masih konvensional. Yang kedua, kurangnya promosi. Yang ketiga, lemahnya brand identitas yang kurang menampilkan karakter Festival Angin itu sendiri. Opportunity dari Festival Angin ini memunculkan potensi yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan masyarakat dan meningkatkan kualitas masyarakat Majalengka bahwa angin dapat dimanfaatkan sebagai medium lainnya. Yang kedua, pemerintah daerah menjadikan objek wisata kesenian daerah sebagai leading sektor untuk menarik minat wisatawan luar kota maupun luar negara. Yang ketiga, Festival Angin berkesempatan sebagai momen pertemuan sebagai berbagai elemen masyarakat di Kota Majalengka. Jadi proses melting pot orang Majalengka bisa bertemu di titik koordinat Festival Angin ya. Yang terakhir, kurangnya pengetahuan generasi muda terhadap sejarah dan kebudayaan daerah menyebabkan kurangnya antusias generasi muda akan hal ini. Yang kedua, cukup banyaknya jenis festival kebudayaan yang unik di Kota Majalengka. Yang ketiga, banyaknya festival modern yang berada di luar kota menyebabkan masyarakat muda untuk datang ke luar kota. Matriks SWOT yang disajikan di festival ini. Yang pertama, strength and opportunity, memanfaatkan keadaan alam yang terjadi menjadi sebuah kesenian dan kebudayaan daerah yang mampu meningkatkan pendapatan daerah melalui leading sektor pariwisata. Strength dan treat, konten acara yang disajikan lebih modern dari mulai budaya, musik, dan juga kuliner agar dapat menarik minat generasi muda untuk datang dan dapat bersaing dengan festival modern. Weakness dan juga opportunity, memperkuat brand identitas, lebih berkarakter dan meningkatkan kualitas masyarakat Majalengka bahwa angin dapat dimanfaatkan sebagai medium lainnya. Yang terakhir, weakness dan juga treat, pengolahan acara yang dikemas lebih berkarakter sesuai dengan zaman atau mengikuti zaman ya. Di sini ada promise, benefit, dan value.
Promise yang didapatkan di festival ini, festival angin memiliki diferensiasi dengan penyelenggaraan dan konten yang lebih memunculkan unsur SDA, SDM, dan dapat meningkatkan perekonomiannya. Benefit yang diambil, masyarakat muda bangga akan festival angin yang memiliki diferensiasi dari festival kebudayaan daerah lainnya karena berdasarkan fenomena alam, atau festival angin lahir dari fenomena alam. Value memunculkan kebanggaan kepada kota Majalengka, mau untuk masyarakat yang di dalam kota Majalengka maupun yang di luar kota Majalengka. Tujuan perancangan ini, yang pertama, kondisi saat ini masyarakat masih belum mengetahui apa itu festival angin. Kondisi idealnya, festival angin dapat menjadi sebuah momen penting yang konsisten dan berpotensi menjadi salah satu pengembangan ekonomi kreatif hingga mendukung sektor pariwisata yang berada di kota Majalengka. Selanjutnya, problem statement. Festival angin berkesempatan sebagai momen pertemuan berbagai elemen masyarakat yang berada di kota Majalengka. Lalu festival angin memiliki diferensiasi, yaitu festival yang memanfaatkan fenomena alam yang berada di kota Majalengka yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya, dengan penyelenggaraan dan konten yang lebih memunculkan unsur SDA, SDM dan dapat meningkatkan perekonomiannya. Namun festival angin belum terbentuk persepsinya tentang apa itu festival angin hingga menyebabkan rendahnya apresiasi masyarakat muda kepada festival ini. Selanjutnya, problem solution. Dengan melakukan pengolahan brand identity yang berkarakter dan yang lebih berasal dari ketertarikan target audience, melakukan proses komunikasi dibuat lebih modern agar lebih dimengerti oleh kalangan muda. Contohnya dalam mengkomunikasikan berbagai berita mengenai festival hingga pemilihan media partner yang melekat dengan generasi muda. Pengolahan acara yang disajikan mix and match antara kebudayaan daerah dengan beberapa aspek modern saat ini bisa disajikan di festival modern. Hal tersebut akan mendorong masyarakat muda agar lebih tertarik untuk hadir ke festival ini. Selanjutnya, Laswell model di Sparbud Kota Majalengka. Pariwisata dan kebudayaan mempunyai tugas pokok dan merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi urusan pemerintah daerah berdasarkan desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang pariwisata kebudayaan meliputi bidang pariwisata dan kebudayaan. Visi di Sparbud Kota Majalengka ialah terwujudnya insan yang berbudaya, berprestasi, dan mandiri untuk mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis partisipasi masyarakat. Berikut misi dan dari Disparbud Kota Majalengka ialah meningkatkan partisipasi pemula melalui ilmu pengetahuan dan teknologi agar berkualitas dan berbudaya dan berdaya saing global yang dilandasi iman dan takwa. Pengembangan sarana dan prasarana pemuda untuk membentuk yang memiliki jiwa wirausaha, mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, terampil, inovatif, dan juga berprestasi, meningkatkan pelayanan masyarakat melalui fasilitas sarana dan prasarana, mewujudkan nilai-nilai kebudayaan dan kehidupan lokal sebagai jati diri bangsa, mewujudkan masyarakat yang berbudaya melalui pelestarian, pembinaan, dan pengembangan seni sebagai warisan budaya dan bangsa. Yang terakhir, menciptakan produk wisata yang sesuai dengan pangsa pasar. Berikut with what effect think, feel, do. Yang pertama, think, menyampaikan kepada masyarakat bahwa adanya event festival angin juga bertujuan menyalurkan konsep dan identitas acara melalui media promosi dengan mengangkat unsur sejarah dan kebudayaan Kota Majalengka yang bertujuan meningkatkan rasa keingintahuan target audience akan festival angin. Feel, memberi warna baru terhadap festival kebudayaan dan membangun persepsi dari masyarakat muda agar lebih tertarik untuk datang lalu berpartisipasi di kegiatan festival kebudayaan daerah. Bertujuan agar terbentuknya target audiens mencari tahu tentang festival angin. Do, menjadikan festival angin sebagai acara tahunan yang dapat ditunggu oleh masyarakat dalam maupun luar Kota Majalengka dan dapat meningkatkan sebagai pariwisata Kota Majalengka mengenai kebudayaan daerah. Bertujuan masyarakat muda datang dan berpartisipasi di festival angin dan dapat meningkatkan segi pariwisata Kota Majalengka. Berikut referensi yang visual yang diambil.
Ada Synchronize Face, With the Face, Coachella, ada Glastonbury Festival. Konsep media yang diambil, tipografi memakai Fuchsia font. Dalam pemilihan font yang dipilih, yaitu Fuchsia font dipilih karena memiliki kesan dinamis dan juga dapat mewakili konten festival kebudayaan itu sendiri. Lalu ada secondary font, yaitu Learset font dipilih untuk digunakan headline media karena terlihat simple, fresh, dan juga memiliki teknis keterbacaan yang baik ya. Selanjutnya tone and manner. Yang pertama etnik, menampilkan unsur etnik dengan mengangkat unsur-unsur kebudayaan sebagai inti dari event ini. Yang kedua kombinasi warna pastel yang mewakili generasi muda, menampilkan warna pastel agar terlihat lebih dinamis dan sesuai dengan apa yang diminati oleh target audience, yaitu generasi muda. Berikut logo yang diambil atau logo yang dibuat berdasarkan yang pertama simbol capung, simbol angin, dan juga simbol berkembang. Berikut logo yang dipilih. Logo dipilih karena sesuai dengan konsep festival angin. Logo ini mewakili segala aspek dari mulai etnik hingga autentik. Logogram Taipei dipilih karena relevan dengan konsep etnik kebudayaan daerah yang diambil sebagai inti dari event festival angin. Selanjutnya, berikut logo scaling, logo grid scaling, logo color system, logo color alternatif. Nah, selanjutnya logo application. Yang pertama ada tiket festival angin, envelope, invitation message, and certificate. Selanjutnya membuat fasilitas di festival ya, kayak paper bag, cup, dan juga tempat sampah agar tetap ramah lingkungan di festival itu sendiri. Berikut ada crew starter pack untuk panitia, dan beberapa ada merchandise yang dibuat atau diperjualbelikan di festival. Ada kaos, pin, ada masker, ada bucket hat, hand sanitizer, dan selanjutnya ada Instagram sebagai media sosial festival angin. Di sini ada Get Festival 3D desainnya. Selanjutnya ada Signage Festival 3D desainnya. Ada Way Showing Festival 3D desainnya. Favorite corner di dalam festival itu sendiri, dan yang terakhir ada Wall of Fame dari festival angin itu sendiri. Berikut ya branding festival angin yang telah saya presentasikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Terima kasih atas partisipasinya untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.